Ya, pemirsa, pemerintah kembali memberikan stimulus ekonomi berupa diskon tarif transportasi serta diskon tarif tol pada musim libur sekolah di bulan Juli ini, di mana diharapkan mampu mendorong mobilitas masyarakat yang pada akhirnya akan membantu menumbuhkan perekonomian di tanah air. Dalam paket kebijakan ekonomi terbaru yang diumumkan pada pekan lalu, pemerintah kembali memberikan diskon tarif tiket kereta api hingga pesawat yang akan berlaku pada periode libur sekolah Juni hingga Juli 2025. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut, pemberian stimulus ini diharapkan dapat menunjang kegiatan ekonomi tanah air dengan melakukan perjalanan di dalam negeri. Yang pertama adalah di dalam rangka sekarang masuk libur untuk anak-anak sekolah dan tahun ajaran baru, maka akan diberikan diskon transportasi. Ini tentu diharapkan dengan kegiatan anak-anak libur sekolah mereka bisa meningkatkan kegiatan ekonomi di dalam negeri dengan melakukan perjalanan di dalam negeri. Maka diskon transportasi ini sifatnya menyeluruh kepada seluruh modal transportasi. Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Dininggar Widyasanti mengatakan, pemberian insentif berupa diskon tarif transportasi dan diskon tarif tol sejalan dengan peningkatan mobilitas masyarakat pada 2025. Di mana berdasarkan data BPS, jumlah wisatawan Nusantara pada April 2025 meningkat 23% dibandingkan April 2024. Dengan demikian, Amalia menilai stimulus berupa pemberian diskon tarif transportasi serta diskon tarif tol akan mendorong mobilitas di masyarakat. Kedua, Bapak dan Ibu, mengenai tadi program 1 dan 2, yaitu diskon transportasi dan diskon jalan tol, ini tentunya selaras dengan data BPS, di mana di tahun ini jumlah mobilitas masyarakat jauh lebih baik dibandingkan dengan tahun lalu. Di mana kalau kita lihat wisatawan Nusantara, bulan April 2025 meningkat 23% dibandingkan dengan bulan April tahun lalu. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, efektivitas diskon tarif transportasi di masa libur sekolah, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Mas Aditya Dwi Laksana. Beliau adalah Ketua Bidang Perkeretaapian Masyarakat Transportasi Indonesia. Halo Mas Adit, apa kabar? Baik Mas Pras, terima kasih. Terima kasih juga atas waktu yang disempatkan, dan sebelumnya kita akan review terkait dengan penggunaan transportasi khususnya kereta api di sepanjang tahun 2025 seperti apa. Kita tahu ada momentum lebaran, kemudian sekarang ini libur musim sekolah nih. Bagaimana Anda melihatnya? Ya baik Mas Pras, kita coba melihat data dulu ya. Tapi sebelum melihat data ini sebetulnya sesuatu hal yang menarik. Oke. Karena sepertinya baru saat ini pemerintah itu sampai menggelontorkan APBN untuk memberikan stimulus di bidang tarif transportasi. Kalau sebelum-sebelumnya itu ya pokoknya maskapai atau kereta api kasih promo, kasih diskon gitu tanpa diberikan alokasi anggaran. Nah ini sekarang kalau tidak salah ada alokasi anggarannya sampai 940 miliar dari APBN. Nah untuk kereta api sendiri saya melihatnya begini Mas Pras. Pertama adalah seberapa besar sih sebetulnya animo masyarakat untuk menggunakan kereta api kalau kita melihat berdasarkan data-data terakhir. Kalau kita lihat sih Mas Pras, memang kalau kita melihat dari sisi volume angkutan lebaran secara keseluruhan di bulan kemarin April 2025 kalau kita bandingkan di 2024 itu menurut data dari Kemenhub sebetulnya mengalami penurunan ya Mas Pras ya. Oke. Di 162,2 juta perjalanan di tahun 2024 menjadi 154,62 juta dari volume manusia yang perjalanan mudik. Artinya ada penurunan 5%. Tapi ternyata kalau kita melihat dari data angkutan lebaran perkereta apian Mas Pras, itu ternyata ada peningkatan baik dari sisi angkutan lebaran maupun angkutan libur Nataru, Natal dan Tahun Baru. Oke. Karena
Lebaran di tahun 2024 itu volume penumpangnya ini KAI saja ya Mas, artinya kereta api jarak jauh dan kereta api lokal. Jadi tidak memasukkan unsur KAI Group yang ada kereta cepat, ada Iya. KRL, ada LRT tidak. Nah, itu saja menunjukkan peningkatan dari 4,3 juta penumpang ke 4,7 juta penumpang. Artinya ada peningkatan 7% Mas untuk angkutan Lebaran. Kemudian untuk Oke. angkutan Nataru, Natal dan Tahun Baru. Natal dan Tahun Baru di tahun 2023-2024 itu jumlah penumpangnya adalah 3,5 juta sekian. Sementara kemarin di 2024-2025 Nataru menunjukkan angka 3,7 juta sekian. Artinya ada peningkatan 5%. Nah, yang menarik adalah Mas, 70%-nya adalah pengguna kereta api kelas ekonomi. Nah, artinya apa Mas? Kalau kita melihat rencana diskon tarif nanti itu akan diterapkan pada 53 kereta api ekonomi non-subsidi. Mulai tanggal 5 Juni sampai 31 Juli 2025. Artinya Iya. dari data KAI tersebut menunjukkan bahwa 70% pengguna kelas ekonomi dan animo masyarakat ternyata masih menunjukkan peningkatan untuk angkutan kereta api di masa angkutan Lebaran dan liburan Nataru ya. Iya. Asumsinya adalah masyarakat juga akan tetap antusias untuk menggunakan diskon tarif ini di angkutan Iya. liburan ini selama 1 bulan lebih ini, terutama karena yang diberikan diskon adalah kereta api ekonomi yang non subsidi. Karena kalau kereta api ekonomi subsidi kan sudah jelas terjangkau. Sementara Iya. kereta api ekonomi non subsidi sejalan dengan peningkatan kualitas layanan dari KAI, maka tarifnya juga naik Mas sebetulnya. Nah, itu yang Baik. kemudian Nah, lihat Mas kalau Adit, menurut Anda kebijakan ini sudah tepat tidak kalau memang kita tadi Anda melihat dan menyampaikan data justru pengguna kereta api yang mengalami peningkatan meskipun dari total keseluruhan pemudik di tahun ini juga sedikit mengalami penurunan. Nah, bagaimana dengan momentumnya? Sudah tepatkah dengan rilis yang sudah disampaikan oleh pemerintah terkait dengan diskon transportasi sendiri? Betul Mas. Jadi saya sampaikan tadi ini akan suatu hal yang patut diapresiasi karena akan setidaknya memberikan stimulus kepada pemerintah untuk bermobilitas. Tapi Oke. saya menyoroti dari hal yang lain ya Mas ya. Pertama adalah saya melihat bahwa seharusnya kebijakan seperti ini itu sudah direncanakan dan ditentukan jauh-jauh hari ya Mas ya. Jadi Oh, tidak iya, iya. saat ini. Kenapa? Karena pembelian tiket itu kan sebetulnya kereta api itu H-45 ya Mas, sudah bisa dibeli. Nah, sehingga saya juga belum tahu, ini mungkin ada dua isu. Pertama adalah apakah yang sudah membeli dengan harga tiket yang belum diskon itu nanti akan ada semacam refund. Iya. Apakah juga kemudian seluruh kereta api kelas ekonomi non subsidi yang 53 KA tadi benar-benar oleh pemerintah itu benar-benar ditutupin oleh anggaran pemerintah atau hanya sebagian saja, karena kalau tidak itu akan mempengaruhi arus kas dari perusahaan juga, dalam hal ini PT KAI. Nah, menurut saya ini yang menurut saya kebijakan yang selama ini kalau saya melihat kebijakan dari pemerintah menyangkut cuti bersama, menyangkut tarif itu selalu sifatnya dadak-dadakan ya Mas ya. Oke. Ya, ya, ya. Ini menarik memang. Kalau Tahun kita lalu, cermati ya. kemudian masa Lebaran kemarin maupun Nataru yang kemarin, tiba-tiba maskapai misalnya harus menurunkan tiket pesawat, padahal sudah ada yang pesan jauh-jauh hari. Tiba-tiba Betul. cuti bersamanya digeser atau dikurangi Iya. misalnya. Nah, ini kan sebetulnya sesuatu hal yang bisa diprediksi dan direncanakan dengan baik, sehingga menurut Oke. saya ya itu seharusnya sudah bisa di planning supaya dari sisi korporasi juga mempersiapkan budgetnya bila ada budget tambahan, dari sisi masyarakat mekanisme refundnya juga mungkin tidak diperlukan karena memang sudah disetting lebih awal lagi. Kira-kira seperti Ya, ya. itu. Tapi menurut Anda apakah bisa menjadi booster atau paling tidak berdampak terkait dengan minat masyarakat yang semakin tinggi untuk menggunakan transportasi kereta api ataupun mungkin moda transportasi lainnya begitu yang ada kebijakan diskon tarif ini, Mas Adit? Ya Mas, kita harus melihat makroekonomi sebetulnya ya, Ya. nggak cuma dari sisi tiket kereta api. Karena kalau kita lihat kan sekarang ekonomi itu cenderung melemah ya Mas ya, dengan Oke. tingginya PHK dan juga dampak efisiensi dari yang dilakukan anggaran pemerintah dan berbagai pembatasan, misalnya dilarang studi tour itu kan Oke. ke arah sektor pariwisata dan perhotelan. Kita lihat juga pemudik kemarin mengalami penurunan ya Mas, 5%. Kemudian juga kalau kita lihat Idul Adha kemarin ada data juga Mas dari sisi nilai proyeksi kurban dan nilai ekonomi jumlah orang yang berkurban pun juga mengalami penurunan yang lumayan Oke. juga. Artinya apa Iya, Mas? iya, iya. Artinya bahwa meskipun diberikan penurunan dari sisi
transportasi, tapi biaya pariwisata atau biaya liburan masyarakat itu kan komponennya macam-macam, Mas. Ada selain transportasi, ada akomodasi, Iya. minum, paket destinasi wisata. Kalau sudah naik kereta mungkin harus sewa kendaraan kan gitu ya Mas, karena nggak naik kendaraan pribadi. Nah, artinya dari sisi itu kan ini hanya merupakan salah satu komponen saja. Kalau itu kemudian harus dilihat juga apakah komponen-komponen biaya yang lain itu cukup untuk menarik minat masyarakat untuk berwisata. Sementara Baik. sih seperti itu, Oke. Mas. Baik, nah itu dia. Apakah kita lihat begitu, kebijakan ini juga akan berdampak lebih luas lagi terkait dengan geliat aktivitas ekonomi dengan semakin meningkatnya mungkin nanti pergerakan masyarakat begitu ya. Kita bahas nanti di segmen berikutnya, kita akan jeda dulu sebentar ya. Dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi. Ya, Anda masih menyaksikan Market Review pemirsa dan sudah bergabung Pak Bayu Sutanto. Beliau ini adalah Sekjen Indonesia National Air Carriers Association atau INACA. Halo Pak Bayu, apa kabar? Baik, Baik, terima kasih atas waktu yang kabar baik, disempatkan Pak Bayu, terima kasih. Kemudian tadi sudah kita bahas terkait dengan sektor transportasi kereta api ya, terkait dengan adanya diskon transportasi yang diberikan oleh pemerintah di masa libur sekolah. Dan dari Pak Bayu, bagaimana review terlebih dahulu Pak dari sektor transportasi udara? Kita tahu ada momentum lebaran kemarin, kemudian sekarang libur sekolah. Apakah benar-benar menjadi booster, menjadi daya dorong juga untuk industri penerbangan nasional kita Pak Bayu? Ya, baik. Kita bicara tentang fakta ya, sesuai Peraturan Menteri Keuangan tanggal 4 Juni yang lalu, PMK nomor 36 ya, tanggal 4 Juni, di mana berlaku semacam insentif tentang PPN. PPN ditanggung pemerintah atau PPN DTP sebesar 6% kan. Ya, jadi ini sebetulnya polanya kan sama dengan insentif yang diberikan saat Nataru Desember tahun yang lalu dengan Lebaran 2 bulan yang lalu ya. Jadi kalau Nataru dan Lebaran yang lalu itu kan diskonnya lebih banyak ya. Ada diskon harga passenger service charge atau tax airport tax-nya. Kemudian juga harga fuel Pertamina di beberapa lokasi juga didiskon gitu ya. Jadi ada insentif baik penumpang maupun bagi maskapai. Gitu. Kalau yang ini kan hanya PPN saja yang diberikan insentif yang ditanggung pemerintah, yaitu untuk PPN harga tiket 6%. Sementara untuk harga tiketnya tidak berubah banyak, artinya masih berkisar di tarif batas bawah dan tarif batas atas yang ditetapkan tahun 2019 lalu yang masih berlaku. Jadi itu Mas, jadi insentifnya kelihatannya tidak sebesar yang di insentif periode liburan Nataru dan Lebaran sebelumnya. Apakah ini akan lebih berdampak, artinya membuat minat orang bepergian lebih banyak, kita belum tahu juga sih. Tapi kalau kita bicara momentum libur sekolah, biasanya ada kenaikan dari sisi okupansi pesawat sendiri atau tidak begitu Pak Bayu? Sehingga ini mungkin dengan adanya insentif tarif tadi ya menjadi salah satu booster juga nantinya begitu. Ya baik, untuk liburan sekolah memang ini menjadi salah satu siklus kenaikan minat orang untuk bepergian dengan pesawat udara, terutama liburan sekolah yang panjang ya, di bulan Juni sampai Agustus biasanya. Ini memang itu benar ada selalu naik, tapi apakah dengan insentif ini akan membuat ada kenaikan lagi? Karena umumnya pengalaman saya sendiri sebagai orang tua, kalau liburan sekolah itu kita biasanya merancangnya sudah jauh hari. Jauh hari, nggak mungkin dalam waktu 1 minggu terus yuk kita pergi, itu nggak mungkin. Jadi kita biasanya 3 bulan sebelumnya, 2 bulan itu udah mepet, itu sudah merancang pergian dan sudah beli tiket juga gitu. Hingga menurut saya ya ini nggak begitu banyak berdampak sih, karena orang
akan pergi liburan sekolah setelah tanggal 4 Juni kemarin, karena kan mulai tanggal 5 Juni ya penerbangannya sampai 31 Juni kan. Mungkin masih ada, tapi tidak sebesar orang yang sudah planning jauh hari sebelumnya. Baik, baik, ini dia. Efektivitasnya juga masih dipertanyakan berarti kalau memang kaitannya Ya. dengan kondisi saat ini di mana orang merencanakan bepergian sudah sejak jauh-jauh hari begitu ya Pak Bayu. Nah, Mas Adit, lantas bagaimana Anda melihat kalau memang sempat kita membahas terkait dengan daya beli masyarakat, apakah berdampak terkait dengan momentum libur sekolah ini orang lebih banyak mempersiapkan ya untuk anak-anak mereka begitu persiapan masuk sekolah dengan membeli peralatan tulis, sekolah dan lain-lain atau bagaimana nih menurut pandangan Anda sehingga nanti akan berdampak juga terkait dengan aktivitas bepergian masyarakat baik menggunakan transportasi kereta api maupun pesawat begitu, Mas Adit? Iya Mas Pras, jadi kembali ke makroekonomi tadi Iya. ya, karena daya beli masyarakat sekarang cenderung melemah, misalnya dengan tingginya PHK, kemudian juga beberapa sektor mengalami pendapatan menurun karena dampak efisiensi anggaran pemerintah. Seperti tadi saya sampaikan, komponen transportasi di dalam berwisata itu kan baru merupakan salah satu komponen saja ya Mas Pras. Sementara kalau kita melihat, kalau masyarakat berwisata itu kan komponen biayanya mencakup juga akomodasi, makan minum, paket di destinasi wisata, mungkin termasuk tour guide-nya. Kalaupun naik kereta api ataupun naik pesawat juga mungkin perlu sewa kendaraan di tempat tujuan wisata untuk berkeliling. Nah, artinya di situ kan ada biaya-biaya tambahan yang harus dikeluarkan. Nah, ini artinya bahwa seberapa jauh kalau hanya sektor transportasi yang diberikan diskon atau pengurangan tarif itu bisa memberikan dampak kepada meningkatkan animo masyarakat. Seperti tadi sampaikan Pak Bayu juga, seperti tadi saya sampaikan juga kan kebijakan-kebijakan ini sebaiknya tidak bersifat kebijakan yang mendadak, tapi seharusnya sudah bisa di planning, direncanakan dan ditetapkan jauh hari sehingga dampaknya pun juga akan lebih maksimal bagi masyarakat maupun juga bagi korporasi yang menjalankan. Karena kalau misalnya seperti saya sebutkan tadi, kalau masih ada beberapa pertanyaan kalau itu kebijakannya bersifat mendadak karena pembelian tiket kereta api bisa H-45. Kemudian bagaimana sistem refundnya, kemudian apakah ini seluruh 53 kereta api ekonomi itu akan sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah ataukah ada berdasarkan kuota. Kalau di luar kuota tersebut maka masyarakat tetap harus membayar sesuai dengan tarif normal meskipun ada di kisaran 5 Juni sampai dengan 31 Juli. Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti itu kan seharusnya lebih bisa dijawab karena bagaimana juga untuk perusahaan jasa transportasi masa liburan Lebaran maupun liburan Nataru maupun liburan sekolah itu kan masa panen ya Mas, sebetulnya ya. Kalau masa panen itu kan memang ya sesuai dengan hukum pasar, pasti kan kalau yang kelas-kelas komersial seharusnya ya menjadi masa panen, sehingga kalau memang kemudian ada diberlakukan tiket promo, yaitu memang kalau secara korporasi kalau sampai ada yang tidak ditanggung oleh APBN, yaitu seharusnya akan lebih menjadi beban perusahaan. Nah itu menurut saya kalau di planning jauh-jauh hari, maka masyarakat pun juga bisa menyesuaikan rencana berwisatanya juga akan lebih baik juga. Baik, itu dari transportasi kereta api. Nah, Pak Bayu, lantas bagaimana strategi dari teman-teman Inaka sendiri begitu untuk bisa menjaga momentum libur sekolah ini, untuk bisa meningkatkan okupansi pesawat sendiri meskipun Anda katakan ya ini tidak terlalu efektif begitu kalau kita sandingkan dengan persiapan-persiapan yang sudah dilakukan mungkin ya calon penumpang sejak jauh-jauh hari begitu Pak Bayu. Ya, baik. Saya sependapat dengan sampaikan Pak Adi tadi. Karena orang minat bepergian itu bukan hanya dari harga tiket. Karena kalau kita liburan, apalagi satu keluarga, liburan sekolah ini kan mesti satu keluarga. Itu biaya tiket itu kurang lebih hanya 20%, 15%, 20% dari biaya jalan-jalannya gitu ya. Ada hotel, sewa mobil, biaya destinasinya, beli tiket masuk tempat destinasi wisata, atau sewa kapal, dan macam-macam lah kegiatannya, aktivitasnya. Jadi mesti orang sudah, kalau untuk liburan sekolah sudah jauh hari ngomongnya. Makanya untuk maskapai, kita sebelum ada program DTP PPN ini, sudah membuat beberapa promosi itu Mas. Promosi ya sangat tergantung pada hari maupun jam penerbangan dan bulannya juga. Kan liburan sekolah ini kan beberapa sekolah belum libur juga gitu ya.
ada yang belum libur, masih ujian atau ulangan gitu ya. Oke. Mungkin minggu depan baru mulai. Gitu. Tapi kan kembali tadi pengalaman saya sendiri sebagai orang tua, kalau mau pergi liburan sekolah kita sudah 3 bulan sebelumnya udah dirancang gitu ya. Ya termasuk menyiapkan budgetnya kan. Iya, iya. Jadi bukan hanya karena tiketnya murah, terus kita pergi deh gitu. Yang udah telat gitu, harganya hotelnya udah naik semua, Mas. Ini kan program insentif PPN ini kan tidak berlaku untuk hotel, restoran, ataupun taman wisata lah kalau ya tempat destinasi wisatanya. Hanya tiket pesawat saja gitu. Jadi ya nggak pengaruh gitu. Nah, strategi berpengaruh besar. Antisipasinya sendiri dari Inaka bagaimana Pak Bayu? Ya maskapai anggota kita itu umumnya ya nggak begitu tergantung gitu loh dengan itu. Ya paling ya syukur kalau ada yang masih mau niat bepergian dengan adanya tiket ini. Dan pengalaman sebelumnya ada, tapi kecil gitu ya. Oke. Kecil sekali. Baik, itu dia. Pengumuman ini. Ya. Ulasan yang menarik terkait dengan efektivitas. Karena kalau contoh ya kita baru pesan hari ini atau minggu depan gitu kan beli, ya hotelnya udah penuh semua gitu. Masa kita di jalan atau nginep di rumah saudara. Gitu. Iya. Oke, baik Pak Bayu. Ya, semoga saja masih ada masyarakat yang memanfaatkan kebijakan begitu ya terkait dengan diskon tarif transportasi yang diberikan oleh pemerintah baik transportasi udara maupun juga kereta api ke depannya. Baik, saya sekali waktu terbatas ini Pak Bayu, Mas Adit, terima kasih banyak atas informasi update yang sudah diberikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, sampai berjumpa kembali Pak Bayu, Mas Adit. Terima kasih Mas Pak Bayu. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review dan perbarui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham. Ya saya Prasetyo Wibowo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.